自分を置き換えて見るじゃないですか。はい。俺がいたらやっぱダメなのかなと。If anyone can do it, he can. Nakamura! It's Nakamura. It's another Menyebut pemain Asia yang memiliki nama besar di kancah Eropa, semua pecinta sepak bola pasti akan menunjuk pada nama-nama seperti Hidetoshi Nakata, Park Ji-sung, hingga Son Heung-min. Wajar jika ketiga nama pemain tersebut disebut sebagai yang terbaik dan bernama besar, mengingat kiprahnya hingga saat ini bagi tim yang mereka bela masing-masing. Namun, di balik tiga nama besar itu, masih ada nama besar lainnya yang hampir dilupakan, baik secara sengaja maupun tak disengaja. Sosok itu adalah Shunsuke Nakamura. Pria asal Jepang ini dilupakan karena mungkin saja dirinya hanya membela tim-tim Eropa yang kurang dikenal banyak orang. Selama berkarir di Eropa, Nakamura hanya membela 3 tim, yakni Espanyol, Regina, dan Celtic saja. Dari nama tim saja, wajar namanya terlupakan atau malah dilupakan. Akan tetapi, ia memiliki kemampuan yang sudah banyak dipuji oleh para pesepak bola hingga pengamat sepak bola dunia. Pemain yang bernama Nakamura ini memulai karir profesionalnya dengan klub Liga Jepang, yakni Yokohama Marinos, pada tahun 1997. Di musim pertamanya di Yokohama, dia berhasil membuat para penggemar terkesan dengan mencatatkan 31 penampilan serta mencetak 5 gol. Musim berganti, begitupun dengan karir Nakamura. Performanya juga tak sama dan terus meningkat. Dia banyak berkembang, khususnya pada kontribusinya bagi permainan tim. Visi dan kecerdasan yang ia miliki membuat Nakamura mendapat label sebagai pemain muda paling potensial yang dimiliki oleh Jepang. Pesona bintangnya benar-benar mulai terlihat, yaitu pada musim 2000-an. Alhasil, ia pun terpilih menjadi MVP alias pemain terbaik di Liga Jepang. Meski begitu, Nakamura hanya mampu mengantarkan Yokohama Marinos jadi runner-up di Liga Jepang di musim itu. Selain itu, Nakamura juga menjalani debutnya di timnas Jepang pada tahun tersebut. Ia diturunkan pelatih Philippe Troussier pada laga kualifikasi Piala Asia tahun 2000 ketika melawan Singapura. Pada gelaran Piala Asia tersebut, Nakamura ikut andil membawa Jepang hingga ke laga final dan berhasil meraih gelar Piala Asia setelah mengalahkan Arab Saudi. Selain itu, Nakamura juga masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Namun secara mengejutkan, Nakamura malah tak masuk ke dalam skuad Jepang yang berlaga di gelaran Piala Dunia 2002, yang mana Jepang menjadi tuan rumahnya bersama dengan Korea Selatan. Meskipun tidak diikut sertakan ke dalam skuad Jepang, namun kegemilangan Nakamura di negeri Sakura itu sudah menuai banyak perhatian dunia. Yang paling mencengangkan, klub sekelas Real Madrid pernah dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun yang paling ramai membicarakan talenta asal Jepang itu adalah klub-klub asal Italia, yakni Regina, Chievo, Perugia, Napoli, Lecce, hingga Atalanta. Mereka mengagumi cara bagaimana Nakamura mengolah bola. Pemain asal Jepang itu bahkan dinilai punya teknik serta kreativitas tinggi. Hingga akhirnya Regina lah yang berhasil mendapatkan jasanya. Meski tidak diketahui apa yang dilakukan klub tersebut sehingga bisa mendapatkan jasa sang pemain. Namun ada fakta yang menyebut kalau Regina sampai mengirim pemandu bakatnya ke Jepang hanya untuk mengamati Nakamura. Pemandu bakat tersebut bernama Gli Amaranto. Ia dianggap sebagai sosok yang berjasa dalam perekrutan Nakamura yang dilakukan Regina.
Kala itu, ia begitu terkesan dengan segala hal yang ada dalam diri Nakamura. Nakamura yang resmi digaet Regina pada tahun 2002 langsung diberi mandat untuk memakai nomor 10. Saat itu klub rela mengambil nomor tersebut dari Francesco Cozza untuk diberikan kepada Nakamura. Kedatangan Nakamura ke negeri pizza langsung timbulkan gegap gempita. Hanya 5 bulan setelah resmi berstatus sebagai pemain Regina, penjualan kaos klub atas namanya pun terjual sampai 25.000 setel. Apa yang telah diberikannya kepada Regina tak hanya dibayar dengan kepopuleran belaka, melainkan juga gelontoran gol di 3 pertandingan awal secara berturut-turut. Di musim perdananya itu, Nakamura memberikan kontribusi dengan 32 penampilan dan berhasil menghindarkan Regina dari jurang degradasi. Lebih dari itu, Nakamura juga sukses menjadi pelayan sempurna bagi duo Emiliano Bonazzoli dan David Di Michele. Di akhir musim, Nakamura pun sukses mengumpulkan 7 gol, di mana mayoritas gelontoran golnya itu berasal dari sepakan bola mati. Gol semacam itu memang sudah menjadi ciri khas pemain asal Jepang tersebut. Nyaris seluruh karirnya nanti selalu diisi dengan koleksi lengkungan-lengkungan indah dan luar biasa. Sayang, ketika memasuki musim keduanya di Regina, Nakamura gagal menampilkan sinarnya lantaran ia didera cedera yang membuatnya absen cukup lama. Total Nakamura cuma bermain sebanyak 16 kali dan membuat 2 gol. Ketiadaannya di lini tengah membuat performa Regina menukik tajam, yang menyebabkan Franco Colomba dilengsarkan oleh pihak manajemen dan digantikan oleh Giancarlo Camolese. Beruntung, Regina berhasil selamat dari jerat degradasi. Hanya 1 musim Giancarlo Camolese menjadi pelatih Regina, dan ia pun digantikan oleh Walter Mazzarri sebagai nakhoda baru Regina. Kedatangan Mazzarri tak mengubah esensi Nakamura di dalam tim. Dirinya tetap menjadi pilar utama, namun pola 3-5-2 yang diterapkan sang pelatih membuat Nakamura tak lagi bebas melakukan penetrasi di area pertahanan lawan. Dengan pola tersebut, Nakamura juga dituntut untuk lebih banyak membantu lini pertahanan. Situasi ini pula yang membuatnya hanya mampu menggelontorkan 2 gol saja, walau bermain di 33 laga. Rasa tak bebas itu pula yang lantas memicu Nakamura untuk hengkang dari Regina. Melihat situasi itu, banyak klub yang mengintai jasanya, termasuk beberapa dari Spanyol dan Jerman. Akan tetapi, Nakamura justru lebih memilih untuk menyetujui tawaran klub asal Skotlandia, Glasgow Celtic. Dan di klub inilah Nakamura benar-benar menjadi legenda yang sesungguhnya. Di sini pula ia menjadi rajanya sepakan bola mati. Namun kedatangan Nakamura itu awalnya sempat diragukan karena ia dianggap punya kekurangan dari segi kecepatan dan stamina. Namun keraguan itu dijawab tuntas olehnya setelah menjadi man of the match pada pertandingan debutnya tanggal 6 Agustus 2005 ketika melawan Dundee United. Ia juga berhasil menutupi kekurangannya dengan kerja keras dan ketenangan saat menghadapi tekanan pemain lawan. Ditambah lagi dengan kemampuan tendangan bebasnya yang aduhai, mampu mencuri hati seluruh rekan, pelatih, hingga seluruh fans Glasgow Celtic. Bersama Celtic, banyak sekali sepakan bebasnya berhasil menembus jala lawan. Rambut panjang serta lengkungan tajam tak pernah terlepas dari tawa penggemar. Nakamura menjadi sosok paling mematikan ketika sudah diberi kesempatan untuk melakukan sepakan. Maka orang yang mengenal sosok kelahiran 24 Juni 1978 ini pun tidak kaget saat tendangan bebasnya sukses merobek jala kiper MU yang dijaga oleh Edwin van der Sar tanpa ampun.
Satu lengkungan indahnya berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Asia juga punya penendang kelas wahid dalam diri Shunsuke Nakamura. Lebih dari itu, dirinya juga mendapat kepercayaan dari manajer Gordon Strachan untuk menjadi pengatur permainan di lini tengah The Boys. Hasilnya, title Liga Premier Skotlandia dan Piala Liga menjadi sumbangsihnya kala itu. Memasuki musim keduanya berseragam Celtic, kepercayaan terhadap dirinya sama sekali tidak berkurang. Bermain dalam 50 pertandingan, sebanyak 11 gol berhasil dia sumbangkan. Tak hanya itu, sejumlah prestasi individu juga berhasil diraih oleh Nakamura. Memasuki musim 2008-2009, kemudian menjadi yang kelabu bagi Celtic. Pasalnya mereka tak mampu menjadi juara hingga membuat sejumlah pemain pilarnya putuskan hengkang. Termasuk si raja free kick mereka, Nakamura. Semua penggemar Celtic pun menyesalkan kepergian sang maestro free kick mereka. Pasalnya, 4 musim lamanya para penggemar selalu disuguhkan oleh lengkungan indah dari tendangan-tendangan berkelas kreasi khas Shunsuke Nakamura. Setelah cukup lama ia berpetualang bersama Celtic, Nakamura akhirnya diboyong oleh klub asal Katalan, yakni Espanyol. Sayang di sana Nakamura sudah agak termakan usia. Ia pun cuma membela tim itu selama semusim saja, tanpa mencetak 1 gol pun. Meski sudah tergolong tua, pesona Nakamura justru membuat klub pertamanya, Yokohama, memulangkannya ke Jepang pada 2010. Hal ini ia lakukan agar mendapatkan menit bermain dan bisa dipanggil pelatih Takeshi Okada untuk Piala Dunia 2010. Dalam ajang yang digelar di Afrika Selatan itu, Nakamura hanya bermain 1 kali. Setelah Piala Dunia 2010 berakhir, ia pun memutuskan untuk pensiun dari tim Samurai Biru. Total, ia bermain 98 kali untuk timnas Jepang dan mencetak 24 gol. Nakamura Shunsuke! Di level klub pada musim itu, Shunsuke Nakamura bermain 32 kali di Liga Jepang dan mencetak 5 gol. Ia menjadi salah satu pemain utama Yokohama F. Marinos, meski sudah berusia 32 tahun. Pada musim 2013 Nakamura kembali terpilih menjadi MVP setelah ia meraih gelar itu pada tahun 2000. Nakamura menjadi salah satu pemain yang pernah meraih gelar MVP Liga Jepang sebanyak 2 kali. Ia juga menjadi pemain tertua yang menerima gelar itu. Nakamura bertahan di Yokohama F. Marinos hingga akhir musim 2016. Total, ia bermain di sana sebanyak 408 kali di semua ajang, dengan mencetak 82 gol dan membuat 58 assist. Nakamura memutuskan bermain di Liga 2 Jepang setelah bergabung dengan Jubilo Iwata selama 2,5 tahun sebelum akhirnya pindah ke Yokohama FC pada 2019. Dan memutuskan pensiun di sana pada akhir musim 2022 di usianya yang ke-44 tahun.